Kebetulan juga ini kita sudah mulai masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ini sangat baik sekali untuk bukan bermaksud untuk mengajari tapi mengintrospeksi lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalankan hidup ini sesuai dengan amanah yang sudah ada tertulis di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita percaya. Jadi saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Kita berharap hari ini menjadi malam yang penuh berkah buat kita semua. Kalau kita ngaji berarti ngajinya hanya berlipat ganda. Mudah-mudahan nuzul Lailatul Qadar juga datang dan malam kita menjalankan ibadah dimanapun kita berada. Mbak Nur, saya panggilnya Mbak Nur ya. Silakan mau Ustaz, mau Nyai, mau apa. Anak saya manggilnya Mbak Anu, nggak bisa bilang Nur. Kita mulai saja supaya tidak berlama-lama. Monggo. Wassalamualaikum. Beliau memiliki banyak pengalaman di bidang pendidikan, mengajar, riset maupun menulis buku dan artikel yang tidak cukup kami sampaikan satu persatu. Dan beliau juga sering menjadi narasumber di berbagai media maupun di program nasional. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Ustazah Nur Rafiah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Imad dan mohon izin Bu Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dubes Indonesia untuk Argentina, Uruguay, dan Paraguay, yaitu Ibu Nini Kunaryati, Ibu panutan saya, bersama keluarga. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini masih bisa melakukan silaturahim jarak jauh meskipun melalui internet. Dan tentu semua ini adalah karena perkenan Allah, kita masih sehat, selamat. Salawat dan salam semoga juga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan yang sangat baik ini, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk sharing pengetahuan berkaitan dengan Al-Quran, karena ini juga dalam rangka memperingati turunnya Al-Quran, tentang amanah hidup manusia dalam perspektif Al-Quran. Mohon maaf, apakah saya boleh sharing screen? Boleh ya? Terima kasih. Oh, saya tidak bisa karena tidak boleh oleh host. Apakah Pak Imad bisa membantu? Mohon bantuan. Karena saya jadi nggak bisa. Sebentar. Sambil menunggu. Baik, saya lanjutkan sambil menunggu. Seperti tadi disinggung oleh Pak Imad dan juga Ibu Dubes bahwa Al-Quran tentu saja adalah petunjuk bagi kita untuk menjalankan hidup. Jadi hidup kita sebagai manusia seperti juga tugas seorang duta besar, juga para pimpinan, itu tentu saja berangkat dari Indonesia ke negara tujuan ada mandat yang diberikan. Begitu juga
kita diberi kesempatan hidup oleh Allah juga dengan mandat tertentu yang kita sebut sebagai amanah. Mandat ini penting sekali untuk kita ketahui, kemudian menjadi dasar kita dalam menjalani hidup ini supaya apa? Ketika kembali kepada Allah, kelak setelah meninggal, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita karena kita hidup sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana Bapak Ibu diberi mandat untuk keluar negeri, tentu ada status masing-masing dan mandat itu menyesuaikan diri dengan status tersebut. Jadi setiap manusia di dalam Islam itu punya status melekat. Status ini penting sekali mengingat apa? Mengingat di masa turunnya Al-Quran juga masih terjadi sampai sekarang ini, pergaulan antar manusia itu seringkali dibatasi dengan identitas diri sebagai makhluk fisik saja. Bahkan dalam sistem sosial yang ada pada waktu itu, tapi juga gejalanya masih sampai sekarang, makhluk fisik ini nanti lebih spesifik lagi pada laki-laki adalah makhluk ekonomi. Sehingga nilai laki-laki sebagai manusia di masyarakat itu ditentukan oleh sejauh mana dia punya modal ekonomi. Kalau dibahasakan dengan sederhana itu, abang punya uang, abang disayang, tidak punya uang, abang ditendang. Gitu. Ini adalah gambaran dari jati diri yang dilekatkan kepada manusia, khususnya laki-laki dalam sebuah sistem sosial yang ada di mana-mana. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan juga lebih dipandang sebagai makhluk fisik, lebih spesifik lagi adalah makhluk seksual. Agak beda ini dengan laki-laki. Dan dalam sistem sosial yang belum lagi meletakkan perempuan sebagai manusia seutuhnya, sebagai subjek penuh kehidupan, manusia ada kecenderungan umum tidak hanya di Jazirah Arabia ketika Al-Quran turun, tapi di berbagai dunia itu adalah sebagai objek. Perempuan itu dipandang oleh masyarakatnya sebagai objek seksual. Sehingga ada juga satu prinsip ya, mungkin ini tidak diucapkan, tetapi ini seringkali terjadi, cara pandang pada perempuan sebagai objek seksual itu menyebabkan masyarakat bersikap kepada perempuan, perempuan menggairahkan disayang, perempuan tidak menggairahkan ditendang. Nah, cara pandang seperti ini kepada laki-laki dan kepada perempuan hanya sebatas masuk makhluk fisik itu bertentangan sekali dengan jati diri manusia di dalam Islam. Mengapa? Karena laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu sama-sama punya status melekat di dalam dirinya. Jadi status ini tidak boleh luntur dan tidak akan luntur karena jabatan, karena harta, karena apapun. Apa status itu adalah sebagai hanya dan hanya hamba Allah. Sehingga laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu dilarang keras untuk menghamba kepada selain Allah atau menghamba kepada Allah sambil menghamba kepada selain Allah. Apa batas dari menghamba kepada selain Allah, padahal kita juga menghamba kepada Allah? Batasnya adalah ketaatan mutlak. Rasulullah mengingatkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam maksiat atau menentang khaliq atau Tuhan. Innamat ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan kepada sesama makhluk hanya pada kebaikan. Maka ketaatan kepada sesama pada suami atau sebaliknya dalam banyak realitasnya juga suami kepada istri.
orang tua, anak kepada orang tua, tapi dalam realitasnya juga banyak orang tua yang taat kepada anak, tidak boleh taat kecuali dalam kebaikan. Maka ketaatan ini sebenarnya tidak kepada figur, tetapi kepada nilai. Jadi dua pihak dalam sebuah relasi antar manusia itu hanya boleh taat kepada kebaikan. Nah, inilah status melekat manusia sebagai hanya hamba Allah. Maka dalam menjalankan hidupnya tidak boleh menghamba kepada selain Allah, yang cirinya adalah ketaatan mutlak, dan ciri mutlak itu ditandai pada taat sampai dengan melanggar larangan Allah. Dan taat kepada selain Allah itu tidak selalu berarti taat kepada pihak lain, termasuk taat kepada keinginan dalam diri sendiri. Kalau kita sudah memenuhi segala keinginan di dalam diri kita, keinginan kepada harta, kekuasaan, mungkin libido seks, tanpa batas dan menempuh segala cara yang dilarang oleh Allah, maka itu sudah melakukan penghambaan kepada selain Allah. Kemudian laki-laki dan perempuan sebagai manusia karena itu juga, karena identitas melekat tadi, diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi untuk makhluk Allah. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya mandat hidup untuk mewujudkan kemaslahatan bagi makhluk Allah seluas-luasnya di muka bumi. Dalam situasi sosial di mana ada pikiran masyarakat, ya, ada cara pandang masyarakat bahwa laki-laki itu subjek dan perempuan objek, seperti saya katakan tadi. Nah, sistem sosial ini kerap disebut sebagai sistem patriarki. Maka ada pembagian ruang bahwa laki-laki itu ruangnya di publik gitu ya, sedangkan perempuan di ruang domestik. Sebetulnya amanah sebagai khalifah fil ardh yang diemban oleh laki-laki dan perempuan ini mengisyaratkan bahwa laki-laki itu tidak hanya dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah. Sebaliknya, perempuan itu tidak hanya dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah seluas-luasnya. Karena keduanya sebagai manusia mengemban mandat sebagai khalifah fil ardh, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Nah, status dan amanah melekat yang ada di dalam manusia ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa tauhid yang benar kepada Allah, atau benar-benar hanya menghamba kepada Allah, menuhankan Allah, itu pasti melahirkan kemaslahatan atau kebaikan kepada makhluk Allah, kepada seluruh manusia, bahkan lingkungan hidup, termasuk laki-laki dan perempuan tentu saja. Dan iman yang benar kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, itu pasti melahirkan perilaku baik atau amal soleh kepada makhluk Allah, termasuk manusia dan termasuk lingkungan hidup. Nah, dengan status dan amanah melekat ini, maka kita diajak untuk memosisikan diri dan memosisikan orang lain sebagai tidak hanya makhluk fisik, melainkan makhluk spiritual dan juga intelektual. Jadi bahkan di dalam Islam, dimensi fisik manusia itu justru dimensi yang bukan utama. Kalau kita meninggal, fisik kita akan hilang. Tetapi dimensi spiritual dan intelektual kita akan terus hidup melanjutkan ke alam berikutnya, bahkan akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita ketika masih menjadi makhluk fisik. Oleh karena itu, kita mesti menjalankan hidup berdasarkan jati diri yang utama, yaitu sebagai makhluk spiritual dan intelektual. Caranya adalah dengan selalu menggunakan pertimbangan akal budi untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya dimanapun kita berada, atas dasar iman kepada Allah sebagaimana mandat hidup kita di dunia. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, semua hal yang bersifat fisik, semua hal yang bersifat duniawi,
itu bisa bernilai spiritual di hadapan Allah kalau itu semua di media untuk menjalankan amanah atau menjadi media untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Tubuh kita adalah fisik, tapi tubuh kita bisa bernilai spiritual di hadapan Allah kalau kita menggunakannya untuk kemaslahatan. Jabatan kita tentu saja bersifat duniawi, tetapi jabatan ini bisa bernilai spiritual di hadapan Allah kalau menjadi sarana bagi kita untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Begitu juga dengan harta kita. Begitu juga bahkan dengan libido seks kita. Semua itu bersifat fisik, bersifat duniawi, tetapi semua itu bisa bernilai spiritual kalau kita menggunakannya dengan cara yang halal. Adalah sesuatu itu halal sekaligus baik, halalan thayyiban. Jadi dibenarkan oleh agama dan juga baik dalam konteks kita secara spesifik. Jadi sesuatu kadang-kadang di sini baik, di tempat lain tidak baik, atau di sini pada hari ini baik tapi pada masa berikutnya tidak baik. Maka kita mesti menggunakan akal kita untuk menilainya. Nah, di samping halalan thayyiban, kita juga diminta untuk melakukan pertimbangan berdasarkan hati kita agar sesuatu yang boleh baik itu juga layak atau pantas. Ini yang disebut dengan ma'rufan. Saya contohkan daging kambing tentu saja halal, tapi kalau kita punya darah tinggi itu menjadi tidak baik. Memberi makanan gulai misalnya ya kepada tetangga itu boleh dan baik menurut agama. Tapi kalau cara memberikannya itu misalnya adalah kuahnya satu panci tapi potongan dagingnya hanya sedikit sekali 2 potong misalnya, itu menjadi tidak pantas. Maka kita diminta untuk melakukan segala sesuatu itu sebagai makhluk spiritual dan intelektual adalah dengan terus-menerus mempertimbangkan akal budi kita supaya bisa halalan thayyiban wa ma'rufan. Nah, inilah kiranya mandat atau cita-cita hidup yang bisa kita jadikan arahan ya. Jadi bisa maslahat seluas-luasnya sehingga kita menjadi individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota warga negara, bahkan penduduk dunia itu bisa sesuai dengan mandat dan amanah tadi. Nah, inilah cita-cita Islam berkaitan dengan kedirian kita sebagai manusia. Pertama, sebagai individu, jadi status keislaman kita, status keislaman sesuatu dan seseorang, itu antara lain ditandai dengan iman kepada Allah. Yang iman itu kemudian menggerakkan kita untuk Heng. Suaranya nggak ada ya? Ya, Pak Ya, Ibu. Mbak. Suaranya kemana ini? Kami ada, Bu. Sepertinya terputus, Bu. Iya. Bentar kita tunggu dulu. Mungkin, saya kira Kita lanjut terus, nggak apa-apa. kita tunggu dulu. Standarnya mana tadi? Oh, lagi keluar ya? Loh, narasumbernya mana? Mungkin lagi keluar, Bu. Nanti masuk lagi mungkin. Mungkin Pak Aji bisa dijapri. Sebentar, belum ada yang belum masuk.
Tes tes. Ya. Jaringanku ganti nih. Walah. Aduh. Oh. Japri juga belum nyambung. Kenapa Pak Angga? Iya, Bu. Kita nunggu ustazahnya, Ibu. Kenapa? Ustazahnya belum masuk lagi. Oh, belum masuk lagi. Lah kok Ya. bisa ngilang gitu tiba-tiba? Mungkin terputus terus di apa namanya? Di close mungkin, Bu, atau enggak restart atau apa. Lagi di kontak gitu. Ya. Oke. Waktunya makan Lays. Selamat datang Bu Dubes Stella. Dia nggak sadar tuh kalau dia ngilang. Sedang dikontak kembali, Bu. Saya mood ya, nanti pada dengar saya kriuk-kriuk terus kepingin. Apa Pak Dana? Spektakular, Bu. Spektakular. Buen provecho. Provecho. Keju nih isinya. Wes. Para Ryan. Saya punya toko wok, Bu. Punya toko wok. Toko Kuping gajah. Bahasa Indramanya toko wok kayak gini, Bu. Bu Dubes Stella, ini kita lagi ada problem nih. Tunggu sebentar ya. Dari tadi saya coba-coba susah juga tuh. Baru bisa masuk. Oke, saya tunggu.
Gimana? Ada masalah di mana? Sudah Bu, sekarang Oke. sudah join. Oke, yuk. Sekarang sudah join ibunya. Pesertanya. Sudah join ya? Iya. Sama sekali tiba-tiba terputus. Saya setiap pagi online tidak pernah terputus. Mohon maaf sekali. Baik, saya akan lanjutkan. Bolehkah minta izin untuk melanjutkan? Silakan. Saya lanjutkan Silakan, ya. Ibu. Mudah-mudahan tidak terjadi gangguan lagi. Baik. Sehingga saya lanjutkan pada slide ini, setiap manusia dengan demikian diminta untuk ikhtiar terbaik untuk bisa menjadi muslih dan muslihah sebagai individu. Itu artinya adalah dia baik dan menebarkan kebaikan kepada sekelilingnya seluas-luasnya sebagai apapun. Kemudian inilah yang disebut dengan keislaman atau keislaman kita ditentukan oleh itu. Yang kedua, begitu juga di dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut Islami atau tidak, itu ditentukan oleh sejauh mana keluarga itu memberi kebaikan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga itu juga memberi kebaikan pada keluarga lain seluas-luasnya. Masyarakat yang Islami itu seperti apa adalah masyarakat yang memberi kebaikan pada anggotanya tanpa kecuali, dan masyarakat itu memberi kebaikan pada masyarakat lain seluas-luasnya. Bagaimana dengan negara Islam? Nah, keislaman negara juga tidak ditentukan oleh sistem negaranya, tidak ditentukan oleh nama dari pemimpin negaranya, tetapi negara ini disebut sebagai negara Islami adalah jika negara itu memberi kebaikan pada seluruh warga negara tanpa kecuali, dan negara itu memberi kebaikan pada negara-negara lain dalam pergaulan internasional. Nah, atas dasar iman kepada Allah. Maka negara Indonesia adalah negara yang sudah mendeklarasikan diri sebagai, dalam Pancasila ya, tertera berketuhanan yang Maha Esa. Maka ini adalah negara yang iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dan keislaman Indonesia kemudian akan ditentukan oleh sejauh mana prinsip keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa ini memberi kemaslahatan kebaikan kepada seluruh warga negara tanpa kecuali, dan negara Indonesia bisa memberi kebaikan kemaslahatan kepada negara-negara lain dalam pergaulan internasional. Saya kira peran Bapak Ibu sekalian yang berada di luar negeri, di KBRI dan lain sebagainya adalah sangat Islami sepanjang itu dilakukan untuk membuat negara Indonesia kemudian memberikan kebaikan, saling memberi kebaikan kepada negara-negara lain di dunia ini. Demikian juga sebagai warga negara dunia ya, sebagai penduduk dunia, maaf, kita juga dituntut untuk memberikan kemaslahatan seluas-luasnya, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan hidup. Maka Al-Quran menegaskan ya bahwa mengubah standar nilai manusia yang semula kalau masyarakat Arab, tetapi juga mungkin masyarakat lainnya, menilai bahwa kualitas manusia semula ditentukan oleh, kalau diisyaratkan dalam Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Semula masyarakat Arab itu menentukan nilai manusia didasarkan satu pada jenis kelamin. Kalau laki-laki dihormati, kalau perempuan dinistakan. Makanya dalam sejarah kehadiran Islam itu, masyarakat masih mempunyai tradisi menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Mengapa? Karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak bernilai, bahkan memalukan. Karenanya awalnya masyarakat Arab menilai manusia itu satu jenis kelaminnya apa? Laki-laki dihormati, perempuan dinistakan. Lalu bangsanya apa? Kalau bangsa Arab, kalau bangsa sendiri atau bangsa lain yang besar dihormati. Tapi kalau bangsa kecil atau bangsa miskin misalnya dari negara miskin, maka tidak dihormati. Lalu sukunya apa? Kalau dari suku yang besar terkenal dihormati, kalau dari suku yang kecil kemudian tidak dihormati, bahkan dihina.
Nah, cara pandang terhadap nilai manusia yang seperti ini diubah oleh Islam dengan mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yaitu yang tauhidnya kepada Allah, imannya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan itu paling punya daya dorong melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya. Jadi yang paling hubungannya baik dengan Allah, dan hubungan baik dengan Allah itu melahirkan hubungan baik dengan makhluk Allah. Karena itu Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa tanda orang yang bertakwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang terbaik, yaitu siapa mereka? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa jati diri kita, amanah hidup sesuai dengan amanah hidup kita dari Allah itu adalah, prinsip dasarnya adalah aku manfaat karena itu aku ada. Jadi semakin bermanfaat, semakin eksis kita di hadapan Allah. Semakin tidak bermanfaat, apalagi keberadaan kita memberikan kerugian, kerusakan pada lingkungan, bahkan dolim kepada diri sendiri, maka semakin tidak eksis kita di hadapan Allah. Maka dalam kapasitas apapun, bagaimana caranya, mandat hidup kita adalah apapun modal sosial yang kita miliki, baik berupa kesehatan jasmani, baik berupa jabatan, baik berupa harta, baik berupa apa saja, bagaimana menggunakannya untuk bisa membuat diri kita maslahat atau menjadi anugerah seluas-luasnya semampu kita, tidak hanya kepada orang lain, pihak lain, tapi juga kepada diri sendiri. Kita tidak zalim dengan modal sosial yang kita miliki, dan jadi menjadi anugerah bagi diri kita dan bagi pihak lain seluas-luasnya. Makanya jati diri seorang pasangan suami istri di dalam Islam juga berubah. Kalau semula ya, ada hadis yang mengatakan begini, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Demikian juga perempuan cari suami juga karena 4 hal ini pada umumnya. 1 karena hartanya, 2 karena parasnya, 3 karena nasab atau keturunannya, dan yang ketiga adalah karena agama. Ini adalah informasi. Namun ada 1 yang berupa kalimat perintah adalah fadfar bidzatiddin. Maka pilihlah karena agamanya, dan ini menjadi satu-satunya standar ideal tidaknya seorang pasangan suami istri, yaitu agama, dan inti agama itu adalah takwa, dan takwa adalah hubungan baik antara kita dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluk Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mandat ya, amanah kita sebagai khalifah fil ardh dan status melekat kita sebagai hanya dan hanya hamba Allah, maka menjalankan hidup sesuai dengan amanah Allah itu adalah bagaimana caranya laki-laki dan perempuan sebagai apapun, mungkin sebagai suami istri di dalam rumah, mungkin sebagai orang tua dan anak di dalam keluarga, mungkin sesama saudara, dan di dalam masyarakat, mungkin antara tokoh masyarakat, tokoh agama dengan umat beragama, tokoh masyarakat dan pengikutnya, mungkin juga sebagai pimpinan lembaga dan kalau perguruan tinggi misalnya ya, dan segenap sivitas akademikanya, sebagai pimpinan maupun sebagai anggota, mungkin dalam sebuah negara, sebagai pejabat, sebagai penguasa dan rakyat, sesama penguasa dan sesama rakyat, laki-laki dan perempuan dalam kapasitas apapun, dia diminta untuk menjalankan amanah, untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah, bahkan di masyarakat, negara, dan dunia, tidak hanya di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah. Sehingga kita terus-menerus berikhtiar bersama laki-laki dan perempuan untuk bisa menajamkan tauhid kepada Allah, menajamkan iman
kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sehingga punya daya dorong sekuat-kuatnya untuk bisa melahirkan kemaslahatan kepada makhluk Allah di muka bumi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa melihat nanti ya, bahwa sesungguhnya ayat Allah atau biasanya disebut sebagai kalimatur Rabbi, Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, bahwa qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan bahwa kalimat Tuhanku itu tidak akan habis dituliskan dengan tinta, andaikan tinta itu terdiri dari bersamudra-samudra tinta. Jadi seandainya samudra itu menjadi tinta, maka dia tidak akan habis untuk menuliskan kalimat Tuhanku. Mohon maaf, meskipun didatangkan bersamudra-samudra tinta yang lain. Artinya adalah firman Allah, kalimat Allah itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran. Kalau ulama menyebutkan bahwa firman Allah itu ada dua macam, maka nanti kita mengambil petunjuk untuk menjalankan amanah ini juga dari dua jenis ayat Allah ini. Pertama adalah Al-Quran disebut ayat qauliyah atau ayat verbal, firman verbal. Yang kedua adalah alam semesta raya beserta seisinya. Ulama mengatakan Al-Quran itu adalah ayat kecil, sebab dia cukup dituliskan oleh tinta mungkin hanya 1 gelas. Tetapi alam semesta raya disebut oleh ulama sebagai ayat besar atau al-ayat al-kubro. Mengapa? Karena tidak bisa dituliskan dengan bersamudra-samudra tinta. Nah, Al-Quran ini dipahami oleh ulama melahirkan tafsir, sedangkan alam semesta raya dipahami oleh ilmuwan, kemudian lahirlah teori. Maka kita teori-teori ini kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu umum. Sedangkan tafsir berkembang menjadi disiplin ilmu agama. Maka Bapak Ibu sekalian, ilmu agama dan ilmu umum ini adalah bagian dari cara manusia memahami ayat Allah, yaitu ayat Al-Quran dan ayat berupa alam semesta raya. Maka posisi ilmu umum dengan ilmu agama ini penting sekali untuk dipertimbangkan, dan dua-duanya akan menjadi ilmu yang punya dimensi spiritual jika kedua-duanya digunakan sebagai cara memahami segala sesuatu, dan itu kemudian menjadikan kita bisa menentukan kemaslahatan. Jadi ilmu umum, apapun jenis ilmunya ya, ada mungkin ilmu politik, mungkin ilmu ekonomi, mungkin ilmu sosial, budaya, dan lain sebagainya, dia bisa menjadi punya dimensi spiritual kalau kita gunakan sebagai media, alat untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Begitu juga ilmu agama. Ilmu agama tentu saja sejak awal dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan. Tetapi kalau ilmu agama ini disalahgunakan, kita salahgunakan untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, untuk menebarkan fitnah, kebencian, dan lain sebagainya, maka ilmu agama kehilangan dimensi spiritualnya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya kira apapun latar belakang keilmuan kita, apapun jabatan kita, apapun modal sosial yang kita miliki, kita diberi mandat untuk menggunakannya sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, dan kita akan mempertanggungjawabkan itu semua di akhirat. Karena itu ada satu hadis yang sangat menarik. Kalau ada tanya jawab, silakan, saya akan menghentikan setelah ini. Ada satu tanya jawab menarik, mohon maaf. Ada kalau kita sudah meninggal ya, nanti yang ditanyakan orang-orang itu hanya diminta untuk saksi atas kehidupan kita. Jadi ketika jenazah kita sudah dikuburkan, orang-orang itu hanya akan ditanya, diminta kesaksiannya, apakah jenazah yang baru kita kubur itu adalah orang baik atau tidak.
dan masyarakat akan menilai kita sebagai orang baik atau tidak adalah sejauh mana kita bisa menjadi anugerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang sudah meninggal, hidup sudah tidak di tangannya, tapi manfaatnya itu masih kita rasakan sampai sekarang. Tentu saja sejarah para rasul adalah seperti itu. Juga para tokoh-tokoh besar dunia juga seperti itu. Nah, salah satu contoh yang sangat mudah sekali kita bayangkan, kalau setiap amal perbuatan baik kita dicatat ya oleh malaikat, maka Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana catatan amal baik dari misalnya Thomas Alva Edison yang menemukan listrik ini. Karena setiap orang nyaris di seluruh dunia setiap detik itu mengambil manfaat dari hidupnya berupa temuan listrik itu. Soal imannya dia beriman atau tidak, itu urusan Allah. Tetapi bahwa hidup dia yang sangat singkat itu bisa memberi anugerah, bahkan melampaui umurnya, itu luar biasa sekali. Artinya dengan akal budi itu manusia bisa bermanfaat hidupnya bahkan melampaui umurnya. Sebaliknya ada banyak sekali manusia yang hidup masih di dalam genggaman, tetapi tidak berbuat mafsadat kerusakan saja sudah untung gitu kira-kira. Karena apa? Karena setiap kali bicara itu menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita semua dengan melalui refleks ini kita bisa mulai menentukan jalan hidup berikutnya agar bisa selalu bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi pihak lain seluas-luasnya sesuai dengan mandat kita sebagai khalifah fil ardh dan sesuai dengan status melekat kita sebagai hanya dan hanya hamba Allah. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan jika ada mau dialog Ibu Dubes dan Pak Bapak moderator, monggo jika mau diatur. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Nurfiah atas materi yang sudah disampaikan. Tentunya ini menjadi pencerah bagi kita semua. Dari materi yang disampaikan tadi kita bisa mempelajari bahwasanya dimensi manusia itu ada 3, fisik, intelektual, dan spiritual yang semuanya harus berjalan saling berkesinambungan agar kita dapat mencapai kemaslahatan bagi di muka bumi ini. Dan dari penjelasan Ibu Dr. Nurfiah juga tadi disampaikan bagaimana setiap manusia memiliki tugasnya sesuai dengan mandatnya masing-masing. Dan itu juga mungkin kita rasakan setiap diri dari kita mempunyai keahlian, tugas, baik di masing-masing berbeda-beda, dan itu tentunya bisa bernilai ibadah apabila memang kita didasari atas untuk tujuan kemaslahatan. Kurang lebih seperti itu yang kami tangkap. Nah, mungkin selanjutnya kami ingin membuka sesi tanya-jawab. Kami persilakan kepada Bapak atau Ibu yang sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau ingin diklarifikasi. Mungkin kami ingin tawarkan kepada Ibu Duta Besar, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Suaranya Ibu. Ibu Duta. Kalau kita baca Al-Quran, dari semua ayat-ayat, kita seringkali menemukan, Bu Ustadz, rujukan-rujukan terhadap alam, ya kan? Bahwa ada gunung, ada segala macam lah, bahkan binatang yang terkecil pun dirujuk di dalam Quran. Kita semua tahu bahwa Quran itu kalam ilahi. Saya sempat bingung kenapa banyak sekali gitu rujukan terhadap alam. Tapi hari ini, malam ini saya baru tahu dari penjelasan tadi Bu Nur, integrasi keilmuan dalam kalam Allah itu ada di alam dan ada di Quran. Jadi kita belajar di Quran itu diterjemahkan oleh para ahli, tafsir, dan sebagainya. Sementara yang alam diterjemahkan oleh para ilmuwan. Baru nyambung saya.
Matur nuwun. Mungkin benar atau tidak pemahaman saya gitu. Karena bukan apa-apa ya, kita sering kali ditanya oleh orang yang mungkin non-muslim, kenapa selalu merujuk pada binatang paling kecil, begini-begini, apa signifikansinya? Nah, betulkah kalau saya mengatakan seperti itu tadi? Itu penangkapan saya sedikit. Yang pertama. Yang kedua memang selalu kita bertanya-tanya adalah bagaimana kita memahami Quran untuk petunjuk yang betul-betul sehari-hari. Karena Quran itu kan tidak ada detailnya. Dirikanlah sholat misalnya, tapi bagaimana dan sebagainya. Berbuatlah kebaikan, tapi kebaikan seperti apa? Karena standar orang kebaikan itu selalu bisa beda-beda kan gitu. Saya misalnya nyumbang 5.000 sudah cukup, tapi buat orang terlalu sedikit misalnya yang lain. Nah, itu bagaimana kita bisa memegang Al-Quran untuk menjadi panutan kita dalam kehidupan yang real sehari-hari. Terima kasih, Bu Ustaz. Ya, terima kasih Ibu Dubes. Kami persilakan Ustazah. Terima kasih Ibu Dubes atas pertanyaannya. Dan saya sependapat dengan pendapat Ibu Dubes ketika mengatakan bahwa petunjuk di dalam Al-Quran itu memang banyak sekali berkaitan dengan ayat kauniyah ya. Jadi ini kalau Al-Quran kan disebut ayat kauliyah, itu ayat yang verbal. Tapi di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan tentang alam semesta raya ini. Bahkan kalau kita melihat ya, di dalam Al-Quran itu yang berbicara tentang sebut saja hukum Islam, biasanya kan kita kalau ingat Islam, ingat Al-Quran, ingat hukumnya apa nih gitu. Biasanya begitu. Sehingga Al-Quran itu identik dengan hukum Islam. Nah, sementara di dalam Al-Quran itu mengandung 6.236 ayat. Biasanya disebut 6666 untuk mempermudah ingatan. Nah, di antara 6.000-an itu, yang bicara tentang hukum, itu sebetulnya hanya sekitar 350 sampai 500. Itu artinya adalah sebagian kecil. Nah, kalau cara agama kita, itu hanya fokus kepada hukum Islam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ingat Al-Quran, ingat boleh tidak, haram halal saja, maka itu artinya adalah kita fokus, beragamanya itu fokus pada sebagian kecil dari ayat kecil. Ya, karena Al-Quran disebut sebagai ayat kecil, ayat kauniyah berupa alam semesta raya disebut ayat besar. Kalau kita ingat Al-Quran, ingat Islam, hanya ingat boleh tidak, misalnya tidak yang baik tidak, adil tidak, tetapi selalu boleh tidak. Boleh tidak itu kan sebetulnya baru etika pertama, yaitu halalan. Sebab setelah halalan, kita mesti beranjak juga nih yang halal, baik atau tidak, thayyiban. Itu perlu melihat, untuk melihat sesuatu itu baik atau tidak, kan mestinya mempertimbangkan ayat lain yang bahkan melihat pengalaman. Nah, alam semesta raya itu adalah pengalaman. Sesuatu disebut baik atau tidak, kita diminta mempertimbangkan apa petunjuk Al-Quran, apa petunjuk juga ayat Allah yang berupa alam semesta raya ini berdasarkan pengalaman kita. Lalu kita mengolah mana yang di sini baik, di luar sana tidak baik, mana yang di sini hari ini baik, di sini dan di hari lain tidak baik, berdasarkan pertimbangan juga pada akal budi kita. Justru itulah perbedaan manusia dengan hewan dan makhluk lainnya adalah kita diberi akal budi untuk menentukan baik atau tidak. Bagaimana kalau kebaikan itu adalah kebaikan bersama, maka mekanisme musyawarah ini kemudian menjadi cara untuk menentukan sesuatu itu baik atau tidak, setidaknya bagi baik atau tidak itu menjadi sebuah kesepakatan, mekanisme musyawarah. Sehingga setiap orang kemudian diminta untuk pertimbangannya apakah sesuatu itu baik dalam perspektif masing-masing,
kemudian menyepakati mana di antara sekian pilihan tentang sesuatu yang baik itu adalah yang paling baik gitu. Jadi memang kebaikan itu relatif, tetapi setiap manusia itu diberi bekal hati nurani dan diberi bekal akal itu adalah untuk menentukan antara lain, memilah dan memilih mana yang baik di antara sekian banyak kemungkinan. Dan itu jelas menghendaki kita untuk menggunakan akal budi dan punya komitmen yang kuat terhadap kebaikan itu sendiri. Dan prinsip dasar dari kebaikan itu adalah baik untuk sendiri dan pihak lain seluas-luasnya. Jadi tidak bisa baik buat orang lain tetapi dolim buat diri sendiri, tidak juga baik untuk diri sendiri tapi dolim buat pihak lain. Misalnya dalam suami istri ya, relasi suami istri itu yang disebut kebaikan itu adalah kebaikan untuk seluruh pihak. Karenanya ada perubahan besar-besaran juga ketika Al-Quran bicara tentang perkawinan. Misalnya kalau dalam masyarakat yang sangat fisik cara melihat orang itu, perkawinan tujuannya adalah hubungan seksual. Begitu hubungan seksual itu tidak bisa diperoleh, kemudian perkawinan goyah. Al-Quran mengubah bahwa perkawinan di dalam Islam itu tidak hanya antara dua tubuh. Ini kan akal budi yang berpikir. Tidak hanya antara dua tubuh, tetapi dua jiwa. Makanya tujuan yang esensial sekali di dalam perkawinan menurut Islam itu bukanlah hubungan seks itu, tetapi ketenangan jiwa atau sakinah. Dan ketenangan jiwa itu hanya mungkin, ini yang saya sedang menjawab kebaikan menurut siapa. Nah, mari kita lihat contoh ini. Ketenangan jiwa itu di dalam Islam melalui perkawinan itu adalah untuk kedua belah pihak, tidak hanya untuk salah satu pihak. Karenanya relasi antara suami istri kalau semula di masyarakat Arab dan juga di belahan bumi lain itu didasarkan kepada kepemilikan dan kekuasaan mutlak suami atas istri, awalnya seperti itu, diubah oleh Al-Quran oleh Islam bahwa hubungan suami istri itu harus didasarkan kepada mawaddah warahmah, kasih sayang. Tetapi yang menarik adalah penggunaan kata mawaddah warahmah ini, karena kemudian menunjukkan tadi yang Bu Dubes tanyakan ya, kebaikan kemaslahat menurut siapa? Kedua belah pihak. Karena mawaddah itu adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai, sedangkan rahmah itu adalah cinta yang memberi manfaat kepada pihak yang mencintai. Maka mawaddah warahmah sebagai syarat ketenangan jiwa itu artinya adalah semua sikap di dalam perkawinan mesti dipertimbangkan berdasarkan mawaddah warahmah, yaitu cinta yang memberi manfaat pada diri sendiri sekaligus pasangan. Maka suami istri di dalam Islam itu disebut sebagai zawaj, berpasangan ya, zauj. Jadi suami dan istri itu adalah berpasangan, maka relasinya menjadi sangat setara sekali, dua-duanya menjadi subjek. Maka musyawarah kemudian juga menjadi mekanisme dalam memutuskan apakah sesuatu itu adalah baik atau tidak. Nah, kembali kepada integrasi keilmuan itu, poin utamanya adalah kita mewarisi satu cara pandang di mana dua ilmu ini, umum dan agama, itu dipandang secara dikotomis, saling menegasikan satu sama lain. Nah, di dalam Islam justru dua-duanya itu mesti dipandang secara sinergis. Dua-duanya adalah alat untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, sehingga kemudian dalam memahami Al-Quran kita perlu mempertimbangkan pengalaman di luar, pengalaman real, dan dalam mempertimbangkan kebaikan berdasarkan pengalaman real, kita juga perlu melihat Al-Quran sebagai petunjuk yang sama-sama valid. Saya kira itu, Bu Dubes, mohon maaf kalau tidak sampai ada pertanyaan. Terima kasih. Yang terakhir ini bagus tadi. Quran mengubah pandangan ilmu dan agama itu harus bukan dikotomi, tapi justru disatukan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dubes. Pak Imad tidak terdengar. Terima kasih banyak pada Bu Ustadzah. Kalau diizinkan, apa bisa kita buka satu pertanyaan lagi? Mungkin? Apakah ada yang ingin bertanya lebih lanjut?
Bu Eva. Pak Dana, silakan. Oh, Pak Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ustazah, saya cuma mau tanya sedikit saja tentang perkawinan. Bagaimana hukumnya, misalnya perempuannya Muslim, suaminya non-Muslim? Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pak Dana. Mungkin Ibu Ustazah bisa tolong. Ya, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu ada banyak petunjuk tentang hubungan Muslim dan non-Muslim, termasuk siapakah Muslim dan siapakah non-Muslim. Mengapa? Karena sebetulnya yang disebut Muslim itu ada identitas formal. Misalnya saya bersyahadat maka saya Muslim. Tetapi sebetulnya keislaman kita itu tidak hanya ditentukan oleh syahadat tadi ya, tetapi juga ditentukan oleh perilaku kita sepanjang hidup itu. Nah, berkaitan dengan Muslim dan non-Muslim, tentu pertama kali yang bisa kita ukur adalah pernyataannya. Apakah kita mengaku akan tunduk kepada Allah sebagai Muslim, ataukah kita tidak mengikrarkannya. Jadi ada dalam pandangan ulama itu ada bermacam-macam, Pak. Jadi ada yang melarang keras karena tidak mengikrarkan itu berarti dengan sendirinya mengingkarinya. Jadi tidak mengatakan bahwa Allah itu satu, tidak mengikrarkan diri sebagai Muslim, itu berarti non-Muslim. Nah, ada juga yang lebih lunak dalam arti berbeda. Jadi itu pandangan dari yang keras sampai yang lunak gitu. Jadi ada yang pada umumnya tentu saja adalah melarang, karena tidak hanya ini lazim terjadi di berbagai umat beragama ya. Mereka tidak memperkenankan umatnya menikah dengan umat agama lain, tidak hanya di dalam Muslim. Jadi di setiap umat beragama juga ada mereka yang pandangannya sangat keras sampai yang pandangannya lunak. Nah, yang mengatakan boleh itu adalah meyakini bahwa tidak orang yang mengesahkan Allah itu tidak hanya Muslim gitu, tidak hanya Muslim. Kalau kita melihat sejarah kehadiran Rasul, itu kan ada Rasul. Misalnya ada 3 umat beragama ya, ada setidaknya ini yang terakhir, ada Nabi Musa dengan Taurat, kemudian umatnya disebut umat Yahudi. Dan ada Isa dengan Injil, umatnya disebut Nasrani. Dan ada Nabi Muhammad, Rasul Muhammad dengan Al-Quran, umatnya disebut dengan umat Muslim. Nah, cara pandang di dalam setiap umat beragama ini juga bermacam-macam. Saya ringkas menjadi 2. Cara pandang yang eksklusif dan cara pandang yang inklusif. Karena nanti akan berpengaruh pada cara berpandang terhadap perkawinan lintas agama, setidaknya 3 agama ini ya. Cara pandang yang eksklusif mengatakan bahwa agama kamilah satu-satunya agama yang benar menurut Allah, sedangkan 2 agama lain tidak benar. Sudah tidak asli lah, sudah melenceng lah, dan lain sebagainya. Itu di setiap umat beragama ada seperti itu. Ada umat agama yang eksklusif. Tentu saja baik Muslim, baik Nasrani, baik Yahudi, yang punya cara pandang eksklusif ini melarang keras umatnya untuk perkawinan lintas agama. Tetapi bagi mereka yang punya pandangan inklusif itu cara pandangnya begini. Setiap agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu punya 2 jenis umat. Satu umat yang konsisten, istiqomah dengan ajaran agamanya, yaitu mengesahkan Allah, melahirkan kemaslahatan. Dan ada yang tidak konsisten. Jadi dia mengaku Islam, tapi perilakunya tidak Islami. Dia mengaku Nasrani, tapi keyakinan dan perilakunya tidak sebagaimana ajaran agama. Dia mengaku Yahudi, tapi perilakunya tidak seperti ajarannya
yaitu semua kan itu Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten. Pandangan yang inklusif ini akan membolehkan atau punya pandangan begini, siapakah yang selamat di antara umat beragama ini adalah siapa saja yang konsisten dengan ajaran Rasulnya. Sehingga kalau umat Islam tidak konsisten, ya dia tidak selamat. Umat Nasrani tidak konsisten, ya dia tidak selamat. Umat Yahudi tidak konsisten, ya dia tidak selamat. Maka kemudian mereka agak longgar ini, perkawinan antar umat beragamanya menjadi sepanjang 3 umat beragama ini konsisten dengan ajarannya, mereka kemudian membolehkan perkawinan lintas agama. Tapi mayoritas ya, pandangan mayoritas ini tidak hanya di kalangan Muslim. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan kitanya tidak mau, sananya mau. Karena sananya artinya non-Muslim juga punya pandangan yang sama pada umumnya ya, tidak mengizinkan perkawinan lintas agama. Bukan berarti semua berpendapat tidak boleh, tetapi ada kalangan dan ini memang terhitung minoritas yang membolehkan karena apa? Karena meyakini setidaknya pada 3 agama ini adalah sama-sama dibawa oleh Rasul Allah, sama-sama kitabnya diakui oleh Allah, dan sama-sama semuanya adalah Rasul Allah. Dan kita sendiri sebagai Muslim itu diminta untuk percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi tidak hanya percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tetapi juga percaya Isa, Musa, bahkan banyak Rasul. Nah ini tergantung cara pandangnya seperti itu, Bapak. Jadi kalau saya pribadi, kalau tidak siap, jangankan perbedaan agama, perbedaan negara ya, perbedaan suku, kalau tidak siap, apalagi perbedaan agama, ini menyangkut sesuatu yang sangat fundamental sekali. Kalau satunya eksklusif, yang lain inklusif, atau dua-duanya inklusif lalu berkembang menjadi eksklusif, maka ini resikonya sangat besar sekali. Kalau posisi saya, jangankan perbedaan agama, perbedaan mazhab di dalam agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa yang itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan agama. Kalau orangnya tidak siap, maka sebaiknya jangan. Kalau mengambil sikap itu, maka mesti memastikan diri bahwa dua-duanya siap, tidak hanya pada saat menikah, tetapi juga pada masa panjang perkawinan itu, termasuk ketika nanti punya putra-putri, bagaimana menyikapinya dengan agama yang beda, dengan mazhab yang beda, tentu itu ada tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan kalau kita punya lebih banyak kesamaan, termasuk dalam hal-hal yang sangat fundamental seperti agama. Saya kira itu Bapak jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Dokter. Moderator ada pertanyaan itu di chat. Izin Ibu, ada pertanyaan yang disampaikan melalui chat, yaitu dalam presentasi Ibu tadi juga disebutkan bagaimana Allah melalui ayat-ayatnya menyampaikan pesan-pesan, sedangkan melalui alam semesta yaitu ayat kubro itu menjadi ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan yang disampaikan, apakah dengan penjelasan itu sinergi antara ilmu agama sama ilmu pengetahuan itu menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada istilah ilmu agama atau ilmu sekuler? Itu pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Demikian pertanyaan. Ya, saya setuju. Semua ilmu mestinya disebut ilmu agama, gitu ya, karena ilmu itu kalau kita hayati atau kita pahami dalam cara pandang tadi adalah semua adalah ikhtiar untuk memahami firman Allah baik dalam bentuk Al-Quran maupun dalam alam semesta raya. Tetapi kita menyadari bahwa perkembangan sains atau sebut saja ilmu umum ya, bisa ilmu eksak, bisa non eksak, bisa ilmu pasti, ilmu sosial, itu lahir dari kesadaran yang berbeda dengan ilmu agama.
Kalau ilmu agama itu berkembang atau dikembangkan oleh para ulama itu dengan kesadaran penuh bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Tetapi dalam ilmu, sebut saja ilmu umum, itu tidak ada kesadaran ini. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya, ilmu umum ini berkembang dalam paradigma sekuler. Paradigma sekuler itu tidak berarti bahwa ilmuwannya tidak beragama, tidak begitu. Tapi ilmuwan tidak bawa keyakinan agamanya ke dalam ilmu yang mereka kembangkan. Misalnya kedokteran itu tidak membawa keyakinan bahwa manusia ini juga makhluk spiritual misalnya. Maka kedokteran hanya dikembangkan dengan melihat manusia sebagai makhluk fisik semata. Sehingga orang itu sakit kepala, yang dilihat adalah gejalanya apa secara fisik. Padahal orang bisa sakit kepala karena hutangnya numpuk. Nah, itu kan psikis. Nah, kedokteran tidak ke sana. Maka menurut saya begini saja. Istilah ilmu umum dan ilmu agama itu mari kita pahami sebagai istilah teknis saja. Istilah sebagai kategori yang yang dia tidak berarti terpisah satu sama lain, apalagi bertentangan. Dia hanya kategori, dan kategori itu bisa saling melengkapi. Nah, dengan cara pandang seperti ini, maka sebetulnya kalau mau bicara secara substansi, yang disebut ilmu agama adalah ilmu apa saja, baik dari kategori ilmu agama maupun ilmu umum, yang digunakan untuk kemaslahatan. Gitu. Disebut ilmu agama adalah kalau dua jenis ilmu ini digunakan untuk kemaslahatan seluas-luasnya. Dan keduanya, jadi ilmu umum itu bisa bernilai ilmu agama, tidak hanya oleh asal-usulnya ya, mungkin dikembangkan dalam paradigma yang sekuler, tetapi digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, maka dia bisa bernilai ilmu agama. Karena mandat agama adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Sebaliknya ilmu agama, meskipun dirumuskan dengan kesadaran bahwa itu berasal dari firman Allah, yaitu Al-Quran, tapi di tangan kita disalahgunakan untuk melahirkan kerusakan di muka bumi, ya, untuk melahirkan fitnah, untuk melahirkan kebencian, maka ilmu agama ini kemudian tidak termasuk ilmu agama secara substantif. Mengapa? Karena disalahgunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan amanah hidup kita sebagai manusia. Jadi betul apa yang Bapak atau Ibu katakan, bahwa dalam skema ini mestinya ilmu umum, tidak ada istilah umum, istilah ilmu agama, karena dua-duanya adalah ilmu agama, tetapi untuk menjadikannya sebagai jenis keilmuan, maka mari kita pahami itu sebagai istilah teknis untuk memudahkan, dan mudah-mudahan tujuan memudahkan dengan menggunakan istilah teknis ini tidak menyesatkan. Menyesatkan itu misalnya gini, oh kalau begitu ilmu umum bukan ilmu agama dong, itu memang agak menyesatkan kalau dipahami seperti itu. Nah, saya sendiri belum ketemu ya istilah yang pas itu apa. Ilmu umum mestinya kan ilmu khusus gitu. Kalau ilmu agama berarti yang ini non-agama. Apalagi kalau disebut ilmu keislaman, loh berarti ini bukan ilmu keislaman, itu tambah ruwet lagi. Dan itu sebetulnya upaya integrasi keilmuan ini kan terlihat dari perubahan ya. Institut Agama Islam Negeri, dulu disebut IAIN, saya dulu kuliah di IAIN, sekarang disebut Universitas Islam Negeri, UIN. Nah, di UIN ini, itu kemudian muncul fakultas-fakultas umum. Nah, ini juga istilah teknis. Seperti fakultas kedokteran, fakultas sains. Ini sebetulnya sedang ada pergeseran cara pandang ya, bahwa yang disebut dengan ilmu keislaman tidak hanya usuluddin, syariah, tarbiyah, adab, sastra ya, dan dakwah. Dulu hanya ada itu fakultas. Nah, sekarang ada pergeseran atau pelebaran cakupan dari ilmu Islam dengan berubahnya IAIN menjadi UIN adalah
di dalam ilmu keislaman juga ada kedokteran, ada sains, bahkan ada hubungan internasional, itu sedang terjadi perubahan. Hanya UIN soal tadi ya, integrasi keilmuan itu kan tidak hanya soal memindahkan fakultas dari UI ke UIN, misalnya ya, kedokteran UI ke UIN. Tetapi juga soal paradigma ini, cara pandang terhadap ilmu kedokteran. Misalnya, apa sih bedanya dokter UI dengan dokter UIN? Tentu saja tidak hanya sebatas dokter UIN kalau mau nyuntik baca bismillah misalnya gitu ya, karena dokter UI juga sekarang banyak yang baca bismillah dulu gitu. Tetapi lebih kepada cara pandang terhadap ilmu kedokteran itu sendiri yang mesti juga dilengkapi dengan cara pandang pada manusia secara holistik, tidak hanya secara fisik. Misalnya ketika ada pasien datang ke dokter alumni UIN misalnya, itu tidak hanya digali gejala-gejala fisik, tetapi juga gejala-gejala psikis. Karena kita tahu ada gangguan kesehatan yang disebut psikosomatik kalau tidak salah ya. Jadi kondisi psikis manusia itu sangat berpengaruh kepada kondisi kesehatan secara fisik. Sehingga dokter UIN mestinya ketika menghadapi pasien itu tidak hanya cek gejala fisiknya, tetapi juga berdialog, kemudian menggali problem-problem psikis yang itu berdampak kepada gangguan kesehatan fisik. Barangkali itu Pak, saya setuju untuk hati-hati menggunakan istilah ini karena secara substantif dua-duanya adalah ikhtiar manusia dalam memahami ayat Tuhan, baik berupa Al-Quran di satu sisi dan berupa alam semesta raya. Bahkan ayat besar ini menurut saya sudah lama sekali ini diabaikan oleh umat Islam, sehingga kita bayaran peradabannya itu sangat besar sekali. Misalnya dalam pergaulan dunia kita tidak lagi memimpin peradaban, tapi sebagai yang dipimpin. Dalam dunia ekonomi misalnya, kita hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi konsumen, tidak menjadi produsen. Menurut saya ini adalah dampak langsung dari pengabaian sekian lama pada ilmu yang didasarkan pada alam semesta raya dan seisinya. Padahal hampir dalam setiap ibadah ritual itu pasti ada dimensi yang penting untuk dilihat dengan ilmu umum. Saya contohkan haji. Haji itu adalah ibadah ritual, tapi coba Bapak Ibu bayangkan berapa omset ekonomi yang bergulir dalam perayaan haji. Itu luar biasa besar. Dan siapakah kemudian yang mendapatkan manfaat dari aspek ekonomi dari peristiwa haji itu? Barangkali yang diterima oleh Muslim justru sangat sedikit sekali. Sehingga Muslim kemudian tidak bisa mendayagunakan secara maksimal aspek ekonomi dari ibadah haji yang terjadi setiap tahun itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara pandang seperti tadi, kita juga pergerakan ya dari IAIN menjadi UIN, kita kembali melihat ayat kauniyah sebagai sesuatu yang penting dalam merumuskan agama, dan kita bisa berkontribusi lebih besar lagi dalam peradaban kemanusiaan. Sesuai dengan mandat kita yang tidak hanya diminta untuk maslahat kepada level pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, tetapi juga dunia. Saya kira itu Pak. Terima kasih atas Pak Imad atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Nur atas penjelasannya yang sangat-sangat jelas. Jujur kami sangat tercerahkan dengan penjelasan yang cukup komprehensif. Ibu Nur juga memberikan penjelasan dari berbagai sisi sehingga kita semua sama-sama bisa berpikir mengubah paradigma pemikiran kita yang selama ini mungkin kurang sempurna dalam melihat kehidupan beragama maupun bersosial selama ini. Izin Ibu Dubes, sekarang saya rasa sudah selesai waktunya. Namun sebelum kita tutup, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu Duta Besar dan khususnya kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Nur Rofiah, yang sudah berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Semoga di masa Ramadan saat ini itu menjadi pencerah, penambah semangat kita semua, serta menjadi amal ibadah bagi kita semua. Izin mengutip ceramah dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita pada peringatan Nuzul Quran kemarin.
dalam kaitan pandemi COVID-19 ini, marilah kita jadikan peringatan nuzul Quran sebagai momentum untuk saling peduli dengan sesama manusia. Maka itu sebagai implementasi hablum minallah, hubungan kita sesama manusia, dan lebih khusus lagi hablum minan nas, yaitu hubungan kita sesama manusia. Demikian, terima kasih, dan perlu kami sampaikan bahwasanya minggu depan, tanggal 17 Mei, kita juga akan mengadakan sesi berikutnya, yaitu sesi kesehatan anak pada musim dingin, yang akan dipadu oleh Dr. Cut Nurul Hafifah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin bergabung, maka nanti akan kami share linknya. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Selamat berpuasa yang di Indonesia. Terima kasih Bu Dubes. Terima kasih. Ini ada anak Turki nyusup satu nih, Bu Yani Awalia Indah nih. Oh. Oke. Hendra, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, baik Bu. Tadi saya lihat ada anak-anak di belakang, mana kabur ya? Udah KO. Udah tidur ya Bu. Siap-siap buat besok pagi. Apa kabar Bu Tami? Baik. Bukan saya, Tami. Alhamdulillah baik Bu. Lama nggak ketemu sama Bu Tami nih. Gimana nih? Masih di misiones ini Bu. Iya, jauh sekali. Gimana di sana? Lockdown total apa enggak? Udah boleh Iya, keluar? total di sini Bu. Masih total Ini ya? perbatasan Brasil, Paraguay udah tutup semua. Tapi masih bisa belanja-belanja kan, makanan dan sebagainya. Di dalam kota aja Bu, nggak bisa keluar, akses keluar udah ditutup. Iya, iya. Ya sementara puasa dululah kemana-mana. Di dalam dulu. Ya. Ya. Oke, semuanya udah malam ini. Kita punya Ustadz satu, Pak Ika tadi nggak ngomong, Pak Ika. Ustadz, telat ya? Iya Bu, ini wifi-nya lagi mati, ini pakai data, jadi koneksinya juga putus-putus saya dengar. Oh. Kalau gitu salahkan selesai buka. Pak Angga yang bersalah. Oke. Masuknya juga susah. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian.